Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat saya semua, terutama teman-teman pensiunan Pupuk Kaltim, saya ingin mengungkap beberapa hal terkait masalah pensiunan, kaitannya dengan kasus Jiwasraya yang hingga ini belum ada penyelesaian yang bisa melegakan semua pihak. Pertama saya ingin menginformasikan dulu bahwa sudah terbentuk ya Forum Peduli Pensiunan Pupuk Kaltim. Jadi itu disebutkan situ adalah FPBNJ Chapter Pupuk Kaltim. Jadi landasan hukum yang legalitas yang kita miliki adalah Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya yang sudah terbentuk sebelumnya, dan Forum Peduli Pensiunan Pupuk Kaltim adalah cabang atau chapternya Pupuk Kaltim. Ada juga chapternya di Garuda, di Skufindo dan sebagainya, dan itu nanti ada akte masing-masing sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah hukum bila diperlukan secara mandiri. Yaitu informasi saja. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, masalah legalitas ya. Ini yang merupakan perbincangan yang luas. Ya terus terang aja, karena saya pernah di dana pensiun, saya mengetahui undang-undang dana pensiun dan sebagainya. Nah, mungkin ini ada perspektif yang perlu diketahui semua pihak, ya, baik pendiri, baik peserta, pengurus, dan juga OJK dan seterusnya ya, Menteri BUMN dan sebagainya. Jadi saya akan cerita sedikit agak kronologis ya. Jadi pada tahun 2016 awal, sebagaimana kita ketahui, kita sudah berpindah program kita menjadi program iuran pasti, ya, menjadi program iuran pasti. Dan pada saat itu cadangan karyawan yang pensiun itu dipindahkan ke anuitas. Anuitasnya apa? Itu adalah pilihan peserta, ya. Tidak ada campur tangan pengurus, tidak ada campur tangan pendiri. Peserta yang memilih dengan pertimbangan-pertimbangan dan melalui beauty contest waktu itu, karena yang berpindah adalah satu gelondong ya, seribuan orang lebih yang telah pensiun sebelum 2015 itu. Kemudian setelah dipilih melalui beauty contest itu, yang terpilih adalah Jiwasraya. Maka pengurus melakukan proses pemindahan dana ya, yang merupakan hak pensiunan itu ke Jiwasraya. Ini proses administrasi, bukan penunjukan Jiwasraya ya. Proses administrasi itu menurut undang-undang harus atau wajib dilakukan oleh pengurus, ya, bukan pendiri. Kalau pendiri malah salah, ya, karena pendiri sudah tidak ada hubungannya gitu ya, iuran pasti menjadi iuran pasti itu sudah lepas ya. Sehingga pengurus menurut undang-undang nomor 11 tahun 92 pasal 30 ayat 7, pengurus wajib, ya. Jadi kalau yang menunjuk pendiri malah dicurigai nanti ada agent fee atau apa ya. Tapi yang menunjuk itu adalah peserta. Pengurus dalam hal ini adalah mengadministrasi, karena dananya kan ada di pengurus. Dana kumpulan dari iuran peserta, iuran pendiri, hasil investasi itu ada di pengurus. Sehingga yang bisa memindahkan itu ya pengurus, bukan pendiri. Nah, dari situ kita memang hubungan antara pendiri dan pensiunan itu dalam secara legal itu sebenarnya terputus, ya. Tapi nanti akan saya jelaskan lagi. Artinya apa? Artinya resiko, ya, risiko yang terjadi itu menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab negara sebenarnya. Tanggung jawab negara. Karena kita memilih anuitas atau menunjuk atau membeli anuitas itu adalah amanat undang-undang. Jadi bukan amanat pensiunan ini sendiri pengen seperti itu undang-undang mewajibkan.
Dan kewajiban undang-undang itu berkonsekuensi negara harus menjaga itu. Negara harus memonitor dalam hal ini OJK ya, penyelenggaraan anuitas itu oleh beberapa institusi tadi. Ada Jiwasraya, ada Tugu Mandiri, ada Bumi Putra, dan sebagainya. Baik yang swasta maupun yang BUMN itu negara yang harus kontrol ya. Karena ini tujuan negara itu adalah baik supaya ada keterjaminan pensiunan itu seumur hidup itu. Ada keterjaminan. Tapi yang terjadi karena kontrol itu lemah, terjadi korupsi yang besar-besaran, terjadi pengurangan dana yang besar sekali, penurunan investasi ataupun aset yang besar sekali sampai 40 triliun. Ini tanggung jawab pemerintah negara sebenarnya. Dan negara sudah berjuang ya dalam hal ini. Menteri BUMN sudah memperjuangkan hak-hak peserta nasabah ini dengan meminta persetujuan DPR untuk menambah modal negara, penanaman modal negara kepada Jiwasraya. Dan disetujui, tapi tidak seluruhnya. Ya. Dari 40 triliun kekurangan itu, yang disetujui hanya 22 triliun, sehingga perlu dilakukan restrukturisasi. Artinya manfaat-manfaat yang diberikan itu dikoreksi oleh suatu tim yang dibentuk oleh Menteri BUMN, namanya program restrukturisasi. Ya. Nah sayangnya, mohon maaf, dalam ini Menteri tidak cermat melihat bahwa khusus untuk pensiunan itu ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang 11 tahun 92 pasal 25 ayat 2 yang menyebutkan bahwa manfaat pensiun itu harus naik atau minimal tetap seumur hidup, tidak boleh turun. Itu amanat undang-undang yang harus dijaga oleh semua pihak, pemerintah, DPR, OJK, BUMN, swasta, semua harus menjaga ini karena ini undang-undang ya. Ini undang-undang. Nah, saya dan teman-teman membentuk waktu itu forum pensiunan BUMN nasabah Jiwasraya. Kami Kasakku sudah bergerilya ya, kemana-mana, ke DPR, ke One Team Press, ke BKN, dan lain-lain. Nah, suara itu tentu saja akan terdengar, dan akhirnya Menteri BUMN mengeluarkan surat S 2014 itu yang meminta kepada semua CEO BUMN untuk mendukung program restrukturisasi ini. Kalau ada kekurangan dana atau kerugian karena itu, tidak diperhitungkan sebagai KPI. Ini menurut kami adalah respon daripada gerilya yang kami lakukan. Dan ini adalah bentuk upaya Menteri BUMN sebagai aparat negara agar negara itu tidak melanggar undang-undang. Ya. Tidak melanggar undang-undang. Jadi sekarang kalau Pupuk Kaltim atau yang lain CEO-nya memenuhi himbauan menteri itu adalah dalam rangka menjaga amanat undang-undang. Ini yang perlu diketahui. Di samping juga empati terhadap para pensiunan ya, tapi secara hukum memang tidak ada. Jadi kalau lawyer Pupuk Kaltim tidak ada kewajiban, betul. Kalau itu hubungan antara pendiri dan pensiun memang sudah putus dengan iuran pasti itu. Tapi ini sekarang hubungan antara pendiri Pupuk Kaltim dengan negara. Ada perintah dari negara supaya bantulah negara ini atau pemerintah ini agar tidak terjadi pelanggaran undang-undang. Intinya begitu. Jadi konteksnya harus dibaca seperti itu. Kalau konteksnya dibaca hubungan antara peserta dengan pendiri, memang betul sudah putus dengan iuran pasti itu. Tapi konteks ini adalah konteks mempertahankan tidak terjadi pelanggaran undang-undang. Jadi itu yang barangkali tidak dipahami oleh sebagian lawyer, juga yang jaksaan dari pemerintah itu tidak memahami itu barangkali.
Sehingga muncul pendapat yang seperti itu. Ini pendapat saya ya. Setelah saya berkonsultasi juga dengan ahli-ahli, mempelajari undang-undang dan sebagainya. Jadi saya ingin meyakinkan semua pihak, terutama Bu Kaltim, bahwa membantu dana pensiun dan menambah top up itu adalah himbauan dari negara, dalam itu Menteri BUMN, yang seharusnya layaknya diikuti dan tidak perlu takut ya. Mau ada perintahnya, ada himbauannya gitu, ada dasarnya ya, ada dasarnya. Jadi itu aspek legalnya ya, supaya makin jelas. Kemudian juga soal dari mana dananya, ini terjadi dinamika ya. Dinamika dananya itu dari mana? Ada informasi bahwa Pupuk Indonesia melarang ada cash out dari Pupuk Kaltim ya, sebagai pemegang saham, karena dia punya legal opinion ya. Legal opinion mengatakan begitu. Nah, ada pemikiran seperti itu. Tapi dipersilahkan ini untuk menggunakan aset-aset yang waktu sebelum ini sudah digantikan oleh Pupuk Kaltim ya. Ada 11 item aset temuan OJK yang tidak memenuhi syarat investasi dana pensiun sehingga dikeluarkan dari dana pensiun, sehingga itu masih dimanfaat pasti ya. Cadangan dana pensiun itu turun, nilainya 425 miliar. Itu yang ditambahkan oleh Pupuk Kaltim selaku pendiri, nilainya sebesar 425 miliar waktu itu. Nah, sekarang ada timbul info yang baru saya dengar kemarin, bahwa yang 450 itu sudah susut menjadi 125. Saya perlu berpendapat karena saya tahu persis ya, aset-aset itu apa saja dan nilainya berapa, saya tahu persis. Cuman saya tidak berpenang karena saya bukan pengurus ya. 425 itu tahun akhir 2015. Dan aset-aset itu mayoritas adalah properti. Nah, properti itu harganya insya Allah naik terus. Lah kok malah turun jika sampai 125, itu kan pertanyaan. Ya. Nah, memang ya, waktu beberapa tahun lalu terjadi kasus yang melibatkan saya, ada tiga aset yang dinilai bermasalah sehingga dihitung oleh BPKP ada kerugian negara sebesar tadinya 229, kemudian dikoreksi menjadi 175 miliar ya kerugiannya. Nah, kalau itu kita akui pun aset itu nilainya masih 425 dikurangi 175, yaitu 250 miliar. Apalagi aset yang 175 miliar itu belum hilang. Masih ada semua. Sahamnya memang dan pihak ketiga sudah mengembalikan aset-aset itu beberapa. Saya punya keyakinan 175 itu paling tidak 100 miliar akan kembali. Ya. Sehingga cadangan kita ini omong-omongan kasar aja itu 350 miliar. Mari kita debatkan ini ya. Mari kita debatkan dengan data-data. Memang ada beberapa masalah di aset-aset yang 11 itu. Misalnya di Lembang itu mangkrak, tapi itu nilainya cuma 2 miliar. Ya. Jangan yang kecil itu dibesar-besarkan. Tanah di Jogja yang dulu dihembus-hembuskan bermasalah, itu nilainya kecil sekali dan sekarang sudah terjual. 2 unit tanah di sana sudah terjual. Kemudian Indolux itu yang beli bukan saya ya, Pak Mataji. Itu infonya sering disegel ya, tapi sebenarnya tidak masalah. Jadi unit itu ada di Jogja, bahkan kemarin Pak Komar bilang saya pernah nginep situ. Iya bagus kan Pak, iya bagus. Tempatnya strategis ya, harganya tidak begitu mahal. Unit kita laku terus di situ, menghasilkan duit. Ada.
Cuman dulu kita belinya lewat agen, dan agen ini lari. Itu yang kemudian pihak orang lain yang belum sempat PPJB melakukan aksi hukum ya terhadap developer. Nah, kita terikut-ikut, padahal kita unitnya sudah ada. Kalau yang lain itu belum punya unit karena belum PPJB. Kita sudah PPJB, cuman belinya lewat agen, dan agen itu melarikan diri. Itu aja masalahnya. Tapi kita punya kuat sekali, punya PPJB kok. Saya yakin tidak akan hilang, ya. Kemudian yang di Bali, kondotel di Bali itu memang kemarin bermasalah dan kondotelnya dipilotkan memang. Tapi itu barangnya dulu pernah jaya. Saya dan teman-teman pengurus pensiunan termasuk pengawas pernah nginep di situ. Lokasinya bagus, strategis, laris, okupansi rate-nya 80% kalau salah. Nah, masalah pilot ini kan kita nggak tahu, dan itu masih berproses ya. Jadi intinya aset-aset yang disebut bermasalah itu masih berpotensi untuk kembali, dan nilai aset kita itu, ya saya nggak mau ngomong berapa ya, tapi saya kira jelas di atas 125 itu, karena Menteng Park dan Borneo Bay itu total ada 78 unit ya. Harga pasar ya itu di atas 2M. Jadi itu aja sudah 150 miliar, belum yang lain. Indolux, Kondotel yang di Watu Jimbar, itu nilainya tinggi-tinggi. Tanah di Bekasi sekarang udah 40 miliar nilainya. Jadi terus bagaimana penyelesaiannya? Ini kita ke penyelesaian. Saya mengusulkan atau punya pikiran, mestinya kita bisa mendesak atau mendesak ya, meminta agar pendiri Pupuk Altim ini dengan surat dari menteri dan undang-undang dan sebagainya itu mempunyai keberanian untuk berkomitmen akan menyelesaikan seluruh kekurangan ini ya, baik itu dari 11 item itu sesuai anjuran menurut Pak Komar, Pupuk Indonesia ya, sesuai anjuran Pupuk Indonesia itu bagaimana caranya dijual dan sebagainya. Banyak cara ya, saya punya usul mungkin terlalu teknis disampaikan di sini. Misalnya aja teman-teman yang pensiunan itu juga ada yang punya duit kan, kalau bisa didorong membeli unit-unit itu dengan diskon haknya dia. Misalnya siapa yang nggak pengen Menteng Park ya? Saya punya hak 1 miliar misalnya tambahnya, Menteng Park 2 miliar, tinggal menambah 1 miliar dapat 1 unit Menteng Park. Nah, duitnya itu bisa dibagikan, distribusikan ke teman-teman yang lainnya. Misalnya seperti itu gampangannya gitu. Jadi kalau kita bisa melangkah lah. Kita bisa mulai melangkah dengan aset-aset yang ada ini untuk menyelesaikan masalah secara bertahap. Jadi itu mudah-mudahan jelas, itu usul saya. Gunakan dulu aset yang ada, perlu komitmen dari pendiri sehingga masalah ini bagi Pupuk Altim sangat ringan sebenarnya. Pendiri sebutnya juga punya dana untuk itu, untuk nambahnya juga dengan menggunakan aset-aset tadi tidak terlalu besar ya, sehingga bisa terjadi penyelesaian. Saya kira ini pendapat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akan memfollow up terus. Sekarang kemarin baru saja saya berkirim surat ke DPR RI agar dibantu menanyakan ke Kejaksaan Agung kenapa aset-aset kita masih disimpan di Kejaksaan Agung, yang disita oleh Kejaksaan Agung terkait kasus saya sudah 2,5 tahun masih belum dikembalikan. Pada putusan pengadilan itu harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu dana pensiun Pupuk Altim. Nah, saya minta doa teman-teman, mudah-mudahan ini diperhatikan oleh DPR sehingga ada klarifikasi ya dari Kejaksaan Agung. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya, mungkin administrasi atau miskomunikasi atau terlupakan, nggak tahu lah. Kalau kita tidak menanyakan ya tidak akan clear. Itu mungkin mohon doa dari teman-teman.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.